trading bisa lebih puas dan nyaman. Dengan lot mulai 0,01, leverage 1:500, dan free swap. Yuk, download sekarang. Halo semua, kembali lagi bersama saya Johan di Juna Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan XAUUSD atau gold ini sendiri. Dan seperti biasa ya, di video weekly ini kita juga mau bahas ya kayak open interest ya, terus COT, kemudian kita mau bahas news mingguan ya. Lalu kalau dari technical analysis kita mau bahas untuk pergerakan weekly-nya juga nih teman-teman gitu. Oke, mungkin lebih baik kita bahas dulu mungkin enaknya itu dari berita ya, seperti biasa ya. Oke, di sini kita lihat untuk berita, kita mungkin lihat dulu untuk berita yang Jumat kemarin. Jadi overall sih sebenarnya kalau kita lihat ya untuk NFP yaitu cukup bagus, yaitu 165 ya ke 272 ya. Ini memang peningkatannya cukup signifikan ya untuk si NFP itu sendiri, walaupun kalau kita lihat dari report ya, ketiga report dari tenaga kerja juga kurang bagus. Ternyata hasil dari NFP ini lumayan bagus gitu teman-teman gitu. Oke, kemudian ya kalau kita lihat lagi ya untuk dari pendapatan rata-rata per jamnya juga naik ya dari 0,2 ke 0,4, dan kemudian untuk yang klaim pengangguran ya ini mengalami peningkatan sedikit ya dari 3,9 ke 4,0 gitu teman-teman. Oke, kemudian kita lanjut ya untuk minggu ini ya. Jadi untuk minggu ini kalau kita lihat di hari Rabu ya, ini ada core CPI ya, dia ada core CPI untuk hari Rabu. Kemudian ada CPI ya di sini untuk di jam 19.30 ya. Lalu di hari Kamisnya itu ada FOMC ya, di sini FOMC-nya itu jam 1 malam ya, seperti biasa jam 1 malam. Dan kalau kita lihat juga ada interest rate decision gitu teman-teman di hari Kamis. Bukan Kamis malam sih ini, tapi Kamis pagi ya teman-teman ya gitu ya. Kemudian kalau kita lagi di hari Jumat ya, di hari Jumat ini ada dari Fed Monetary Policy Report ya. Ya, lalu selebihnya sih belum ada lagi teman-teman gitu. Oke, kemudian kita lanjut ya. Jadi untuk news minggu ini kita berfokus di FOMC dan juga CPI teman-teman. Dan seharusnya ada PPI ya, coba kita cari. Oh ya, ini ada PPI-nya ya, ada jobless claim dan juga PPI juga di hari Kamis gitu teman-teman. Oke, nah jadi itu yang harus kita pantau untuk minggu ini ya. Jadi kalau kita lihat juga dari forecast-nya sendiri ya, untuk CPI ini dari 3,6 ke 3,5 ya, memang nggak banyak perbedaan yang signifikan ya, dari 3,4 ke 3,4, lalu 0,3 ke 0,1 gitu. Kemudian untuk interest rate juga di sini belum terpantau ada perubahan ya, masih di hold di bulan Juni ini. Dan kalau kita lihat juga di jobless claim-nya ini sedikit ada penurunan dari 229 ke 222 ya. Lalu untuk PPI ini ada sedikit penurunan dari 0,5 ke 0,1 teman-teman. Ya, tapi let's see nanti bagaimana hasilnya ya teman-teman ya gitu. Oke, lanjut lagi ya. Sekarang kita mau cek ke bagian OI data ya. Ini OI data untuk yang hari Jumat. Jadi kalau kita lihat nih dari OI data Jumat ini ya, selama gold ini kan lagi di level 2294 ya. Nah, 2294 berarti ini kita tandain dulu 2295-nya. Nah, berarti the next target dari gold penurunan ini adalah di 2280 ya, 2275. Dan targetnya itu di 2290 itu kan udah tercapai ya, karena dia lowest point-nya itu kemarin itu di harga 2290 teman-teman di sini ya. Jadi lowest point-nya 2286 sorry ya, 2286. Nah, ini berarti untuk 290 udah capai, dan 290 ini sebenarnya masih jadi area supportnya dia gitu. Lalu nanti di bawah 2290 itu ada 2280 sama 2275 ya. Di bawah 2275 itu ada lagi 2260 ya, sini sama 2250 teman-teman gitu. Nah, kemudian di atas 2300 lah ya, kita anggap ya di atas 2300 ini, karena volnya lumayan banyak, 2300 2305 ya,
ini ada 2325 ya, 2325, kemudian 2335 ya, dan juga 2350 teman-teman di sini. Oke, jadi itu ya memang beberapa level yang harus kita pantau untuk minggu depan, gitu, terutama di hari Senin nanti. Itu kalau dari OI data. Nah, kalau dari COT ya, ini COT dari report yang baru. Jadi untuk shortnya ini justru kalau kita lihat ya, untuk di change in position ya, di bagian manage money ini ya, kalau kita lihat dari sentimen sih short masih berkurang cukup banyak ya, 5.355, dan long itu berkurang sekitar 1.884. Jadi memang dari minggu kemarin mereka nggak ada ngambil posisi baru sih, jadi ya memang lagi nunggu juga sih sebenarnya gitu teman-teman, lagi nunggu statement FOMC nantinya gitu, dan juga keputusan suku bunga ya benar diturunin atau masih dipertahankan gitu teman-teman. Oke, kemudian kita lihat lagi ya. Jadi kemarin itu kalau kita ini sejarah yang cukup bagus juga ya untuk si gold ini sendiri, dimana gold ini closing di bawah 3% gitu teman-teman dalam satu hari ya, dimana dia mengalami kenaikan sampai 2385 ya, terus turun sampai ke 2386 gitu, dan itu penurunan cukup luar biasa ya setelah hari Senin tanggal 22 April 2024 kemarin gitu teman-teman. Jadi ini kurang lebih hampir sama lah kayak ini ya teman-teman penurunannya gitu. Dan kalau kita lihat pun ya sebenarnya kalau kita pantau dari weekly-nya sendiri ya, itu juga masih turun nih di sini gitu teman-teman. Jadi kalau kalian masih ingat nih untuk video yang kemarin ya, minggu kemarin ya, ini saya juga masih lihat kalau memang potensial untuk turun ya lebih besar ya. Tapi saya kalau dilihat ya, expect-nya tuh sampai 2277 gitu teman-teman. Ternyata penurunannya itu sampai kurang lebih di 298 ke bawah ya, atau hampir mendekatin dari 277 itu sendiri ya, kan 286 gitu teman-teman. Jadi kurang lebih ini masih jadi area resisten support untuk si gold itu sendiri gitu. Nah, penurunan ini ya juga disebabkan ya karena ini baru diupdate ya 2 hari lalu ya, ini tanggal 9 Juni ya. Jadi emas merosot karena Bank Sentral Cina menghentikan aksi pembelian selama 18 bulan gitu teman-teman. Nah, ini nih yang jadi penyebab gold itu atau emas ini ya bisa turun sampai 3% lebih gitu teman-teman. Ya, karena dia lihat sini ya, Bank Sentral Tiongkok ya tidak membeli emas apapun pada bulan lalu, mengakhiri pembelian besar-besaran yang berlangsung selama 18 bulan dan membantu mendorong logam mulia ke rekor tertinggi pada bulan Mei gitu teman-teman. Ya, terus saya bilang lagi ya, harga emas di pasar spot turun 1,5% pasca Bank Rakyat Tiongkok mengatakan kepemilikan emas batangan tidak berubah pada akhir bulan Mei. Bank sentral telah menimbun cadangan devisanya sejak November 2022 ya, sehingga menyebabkan banyaknya pembelian oleh bank sentral dunia di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik teman-teman. Jadi ya, Bank Sentral China ini sudah tidak membeli emas lagi gitu. Jadi bisa dikatakan bahwa harga emas ini bisa melanjutkan tren penurunannya lagi teman-teman gitu ya. Jadi memang sentimen ya bullish ya emas ini bisa dikatakan sudah hampir berakhir gitu. Dan untuk minggu depan kalau saya lihat sih memang masih ada potensi dia untuk turun lagi ya, bahkan bisa turun di bawah 2277 gitu teman-teman ya. Tapi ya let's see nanti bagaimana ya gitu, soalnya memang dari candle weekly-nya aja memang udah ada rejection yang cukup kuat di sini gitu. Oke, nah lanjut sekarang kita mau bahas dari segi technical analysis. Nah ini untuk weekly-nya dulu kita bahas ya. Jadi kalau dari weekly memang secara pergerakan itu masih berada di dalam range ya, dalam range yang memang bisa dikatakan range sideways-nya dia lah gitu ya. Itu dengan tertinggi itu di 2409 dan terendahnya itu di 2277. Dan ini kalau kita lihat ini adalah support ya, benar-benar satu support aja yang memang tersisa untuk gold ini sendiri. Jadi kalau dia udah di break ya support area ini di 2277 ini ya, maka gold ini akan decline lebih jauh lagi dan ada potensi nanti ke 2231 ya, atau bahkan sampai ke level 2200 kali di sini.
2200 sampai 2150-an gitu teman-teman. Karena memang kalau kita lihat untuk the next supportnya dia ya, selain di sini ya, ini kan dari last reactionnya dia ya, itu udah nggak ada lagi. Ini kan udah nggak ada support lagi. Ini ada paling cuma jadi support minornya doang gitu. Sedangkan untuk main supportnya dia itu benar-benar di sini nih ya. Ini ada zona ya, main support yang udah kita tanain lama juga ini sebenarnya. Itu mulai dari range harga 2000 berapa? Kita hitungnya dari 2200 saya di sini. Nah, 2200 sampai 2152 gitu teman-teman. Nah, kemudian kita lanjut lagi ya. Ini untuk weekly-nya gitu teman-teman. Tapi Bang, masih ada harapan nggak sih untuk rebound lagi dari level ini gitu loh. Ya sebenarnya kalau kita mau bilang rebound ya itu kita bisa looking di sini dulu ya, looking di sini nih. Ya lihat-lihat di sini 2277 ya. Tapi nggak bisa jauh-jauh nih teman-teman ya, kayaknya ya kalau saya lihat ya. Tadi kalau kita mau ngambil scalping buy ya kayak di time frame daily gini ya, kita cuma bisa mantau ya, itu scalping buy-nya itu paling cuma bisa sampai 2300-an ya, di sini 2300-an, kemudian sampai 2318 ya di sini, atau bahkan sampai ke sini nih. Oke, kita lihat dari daily-nya dia. Nah, 2328 sampai 2330-an, karena ini udah jadi area support ya dari si daily-nya itu sendiri gitu teman-teman. Ya ini kalau kita ngambil buy ya dari 2277 ya, kita coba bisa ya paling maksimal lah kita bisa maksimalkan kalau dari chartnya ini sendiri itu bisa ke 2328 sampai 2330-an ya teman-teman. Nah, nanti dari sini ya, ini kan soalnya kenapa bisa sampai di sini ya, karena ini adalah area breakout-nya untuk si gold itu sendiri teman-teman ya. Di sini kalian lihat nih, ini breakout zone-nya dia ya, jadi masih ada potensi lah bahasanya kayak dia bisa nge-retest lagi ke area breakout sebelum dia lanjut untuk turun lagi ke bawah gitu teman-teman. Turunan ke bawah itu nanti target pertama di sini ya, target pertama di sini di 2246 sampai 2231 atau 2230-an, dan target terendahnya dia lanjut ke yang tadi ya 2200 sampai 2152 gitu. Nah, kemudian ya kita lihat lagi ini untuk time frame daily gitu ya teman-teman ya. Nah, ini untuk time frame dari 4 hours-nya dia. Nah, ini 4 hours ini untuk data yang tadi di 2200 sampai 2150 itu juga diperkuat dengan adanya volume ini teman-teman ya. Ini adalah volume per level ya, atau saya sebutnya volume profile ya di sini. Ya, ini kalau kita lihat untuk last support dia itu kan di sini. Nah, ini last support dia. Ini ada sedikit volume di sini ya. Ini di 281 sampai 2267 ya untuk range-nya ya, range-nya sendiri. Lalu di bawah area support ini ya, di bawah area support ini maka dia bisa decline lebih jauh. Yang pertama ini minor ya, ini bukan support yang kuat, jadi harus agak hati-hati karena ini cuma sedikit ya untuk areanya. Lalu untuk the next-nya lagi itu di 2200 ya, di sini 2200 itu lumayan, di sini lumayan besar ya. Nah, ini juga jadi area breakout dia juga ya. Lalu untuk the next-nya lagi di 2162 sampai 2147. Nah, ini lumayan kuat nih di sini ya. Soalnya memang kalau kita lihat di sini volumenya cukup besar juga, dan memang cukup kuat juga untuk nahan si gold itu sendiri gitu. Kalau yang 2231 kan tadi masuk ke sini ya, 2231 di sini. Kemudian yang 2200 masuk ke sini ya, kemudian ada lagi di 2162 masuk ke di sini gitu teman-teman. Jadi sebenarnya range ya, satu range gitu ya, cuma kalau di intraday biasa saya sukanya pecah ya, jadi beberapa range gitu teman-teman. Oke, jadi itu ya, kalau dia in case ya minggu depan dia break dari 2281 ya, atau dari zona ini, maka udah nggak ada support lagi di bawah gitu teman-teman. Jadi kalau mau buy ya paling untuk saat ini ya scalping aja gitu ya. Kalau untuk saat ini sih masih ada harapan ya, paling nanti dia break dari area breakout dia kan di sini nih ya, di sini. Nah, ini kita bisa cari lagi konfirmasi sell ya, karena ini juga volumenya besar banget di sini ya.
sell dengan target nanti bisa ke 2200 lagi gitu teman-teman ya. Jadi memang ada beberapa skenario lah yang kita persiapkan untuk gold ini ya teman-teman ya gitu. Skenario breakout ya atau skenario reboundnya dia gitu ya, kita menyesuaikan aja lah gitu dengan pasar ya gitu ya. Walaupun kemarin memang ada berita yang cukup menggempar ya, kayak Bank China tidak membeli emas lagi setelah membeli emas 18 bulan berturut-turut ya kan. Ya akhirnya sekarang gold itu ya bisa dikatakan sudah mulai miris gitu teman-teman ya sentimennya. Ya tapi let's see nanti bagaimana, soalnya ya sebiris-birisnya gold ini kalau kita lihat secara fundamental ataupun sentimen untuk kedepannya, kayak beberapa negara memotong suku bunga gitu kan, dan Amerika juga dikabarkan akan ikut memotong suku bunga, ya tetap aja nanti sentimen gold ini akan menguat kembali gitu ya teman-teman gitu. Jadi ya penurunan ini bisa dikatakan bisa jadi kesempatan kita lah nantinya untuk ambil atau menabung ya, buy lagi di gold ini sendiri gitu teman-teman ya. Nggak sekarang gitu ya, maksudnya kayak beberapa bulan ya, atau ketika harga itu memang ada kabar ya dari beberapa negara yang memang terutama di Amerika yang udah mulai dikabarkan potong suku bunga gitu teman-teman, baru kita bisa ada kesempatan atau chance untuk nabung ya, buy di gold ini lagi gitu teman-teman. Oke, jadi mungkin itu sih yang ingin saya sampaikan kalau dari gold ini sendiri ya. Dan kalau kita lihat juga dari bagian intraday juga masih sideways ya dengan range cukup besar ya. Kemudian juga level-level perlu kita pantau juga udah saya sebutkan ya. Ini 1 ya, 2 terutama di sini. Ya, terutama di sini nih. Ya ini perlu kita pantau. Terus yang ketiga itu di sini. Ya, ini yang ketiga gitu. Nah, kemudian untuk yang level pertama untuk support ini ada di sini ya, level kedua support di sini. Ini level kedua untuk supportnya, dan ini level ketiga untuk support, ini level keempat untuk supportnya gitu teman-teman. Oke, kemudian kita melihat lagi dari segi DXY. Jadi DXY ini dia rebound lagi ya dari intraday main levelnya dia di sini, yang menandakan bahwa daily closing itu berhasil ya naik kembali ke area sini gitu, trend mainnya dia gitu teman-teman ya. Dan ini kalau si DXY ini lanjut naik ya, di sini dia pullback dulu, ada potensi ya ke 104.69 ya, baru dia lanjut naik lagi. Nanti level target selanjutnya itu di sini, itu di 111 sampai 105.31, yang tertingginya itu bisa lanjut ke 105.68 sampai 105.56 kembali gitu teman-teman. Artinya selama si DXY ya bertahan di atas intraday main level ini kan support yang cukup kuat ya untuk si DXY, bisa dikatakan kayak support weekly-nya lah gitu ya. Nah ini artinya DXY ini masih ada chance ya untuk naik kembali gitu teman-teman ya. Tapi selama dia di bawah intraday main level ya itu berat untuk dia ya teman-teman. Nanti penentuannya di sini lagi nih yang saya tandain beda sendiri warnanya, yaitu di 105.68 sampai 105.56 gitu. Oke ya, jadi mungkin itu sih yang ingin saya sampaikan mengenai gold itu sendiri ya. Jadi memang beberapa berita ya, nanti kalian tambahkan lagi kalau ada yang kurang ya. Oke, terima kasih bagi yang sudah nonton ya. Nanti kita update lagi di channel Telegram dan juga TikTok Juno Trading ID dan juga Instagram teman-teman. Oke, terima kasih bagi yang sudah nonton dan sampai jumpa pada video berikutnya.